Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nih, momen detik penangkapan atau menjadikan tersangka mantan pejabat, yaitu Pak Nadiem Makarim. Nah, kita simak ada beberapa kata yang beliau sampaikan saat media menyoroti beliau di kerumunan media sosial. Ya, sebagai analisa saja ya, seolah-olah Pak Nadiem ini merasa dijebak atau merasa dikhianati. Wallahu alam ya. Ya, yuk kita simak nih. Saya integritas nomor satu, kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya, insya Allah. Nah, yang saya bingung ini pernyataan Pak Nadiem Makarim ya, saat disorot media sempat menjawab yang nomor satu itu integritas atau kejujuran sesuai prosedur, sesuai aturan. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini pertanyaannya, kejujuran dan integritas mengarah kemana gitu loh? Apa jujurnya karena korupsi puluhan triliun, korupsi laptop Chromebox yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Jokowi saat masih menjabat, apakah seperti apa? Nah, mungkin kalau menurut saya ini memang banyak propagandanya ya. Banyak netizen beranggapan juga dari sana, dari kanan dan dari kiri, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas, dari bawah juga ada ini. Jadi susah ini, banyak propagandanya gitu. Seolah-olah ini juga dari pendukungnya geng Solo atau Pak Jokowi sengaja untuk menjebak Pak Nadiem. Lah, logikanya begini, seperti apa yang disampaikan Ahok itu ya. Kalau pengen tahu karakter sifat seseorang, kasihlah jabatan. Yang namanya dikasih jabatan berarti sudah barang tentu, sudah dipercayakan semua mandat, baik secara jabatan, anggaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah ujian seorang pejabat ketika dikasih kepercayaan penuh, apakah dijalankan secara baik, secara benar, secara jujur, secara integritas, apa tidak. Nah, itu menurut saya, menurut kacamata saya seorang rakyat biasa yang bodoh ya, hanya analisis ya. Jadi samping itu, kalau menurut dari sisi yang lain, ada juga ini bahwa dana yang dititipkan, diamanatkan oleh mantan presiden Bapak Jokowi, ada yang bagian netizen beranggapan bahwa dana itu dibagi dua oleh untuk wapres, yang nggak tahu juga ya. Bahkan ada juga dari sisi saat selesai serah terima jabatan presiden, Bapak Jokowi menyerahkan data-data ya di kantong sakunya untuk diberikan kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo. Yaitu data apa itu ya? Data pejabat-pejabat yang korupsi. Makanya Pak Jokowi mungkin kurang power kekuatan. Makanya yang mengeksekusi itu Bapak Presiden Prabowo. Karena kenapa? Bapak Presiden Prabowo kan dijelaskan juga oleh almarhum Gus Dur. Bapak Prabowo itu orang jujur, orang yang ikhlas untuk negara dan bangsa ini. Nah, di situ. Jadi jangan macam-macam orang yang korupsi di zamannya pemerintahannya Bapak Prabowo. Dan saya sangat ingat betul apa yang dikatakan Bapak Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia.
bahwa bersihkanlah semua diri kalian sebelum rakyat sendiri yang akan membersihkannya. Maka di sini timbullah banyak pendapat pro kontra, dan ya jadi akhirnya propaganda, ya banyak propaganda, korban informasi yang kurang lengkap, seolah-olah Bapak Prabowo tidak bereaksi apa-apa saat ada demo rusuh, seolah-olah Bapak Prabowo membiarkan itu terjadi demo. Ya di situ juga ada pemikiran itu, seolah-olah kemarin juga siapa tuh kreator ini ya yang pintar itu, menurut dia kalau pengen tahu dalangnya untuk merencanakan demo, membubarkan demo DPR, ada tinggal tulis hashtagnya di situ, pembubaran DPR 2025 ada di situ. Nah itu juga menjurus ke arah ke sana. Padahal pembubaran DPR itu sudah digembor-gemborkan ya saat pertama oleh Bapak Presiden pertama yaitu Bung Karno, terus kedua juga Bapak almarhum Gus Dur. Itu presiden yang pertama kali memerintahkan untuk membubarkan DPR dan MPR. Nah sekarang juga seperti itu, katanya dalangnya siapa di situ dalangnya yang mau membubarkan, ada kayak di hashtag itu. Nah kalau menurut saya rakyat juga semua sudah pintar ya, sudah pada cerdas semua. Jadi betul ada istilahnya rencana untuk pembubaran DPR, tapi kan rakyat juga paham, mengerti bahwa sangat setuju DPR dibubarkan karena dianggapnya mereka tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili dirinya sendiri, perutnya sendiri. Nah itu ya, kalaupun benar ada dalang yang untuk membubarkan DPR juga, yaitu memang kebijakan yang sudah terukur. Karena buat apa untuk menghamburkan uang negara, anggaran negara, buat A, buat B, perjalanan dinas, kunjungan kerja, tetek bengek, tunjangan, ya rakyat marah lah secara otomatis. Nah dibarengilah di situ kesempatan orang-orang atau oknum yang menungganginya sebagai provokator. Ini pintar nih, cerdik nih, banyak oknum di dalam ini. Waduh luar biasa. Tapi saya percaya dengan Bapak Presiden Prabowo. Bapak Prabowo itu ahli strategi, apalagi dari militer ya. Ya memang ini perangnya perang dalam negeri ya, perang dengan sebangsa sendiri melalui politik, bukan peperangan secara gerilya senjata, bukan. Tapi ini memerangi bangsa sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat kecil untuk mensejahterakan, membela rakyat kecil. Ya itu. Makanya saya percaya Bapak Presiden Prabowo saat ini secara senyap menjalankan atau pemerintahan ini untuk memberantas semua korupsi. Siapapun mereka, mafia apapun mereka, dengan kekuatan apapun mereka, dengan kekayaan apapun mereka, Bapak Presiden sudah bersumpah akan membasmi semua. Tidak gentar, karena Bapak Presiden Prabowo juga dengan yakin, tulus dan ikhlas bahwa rakyat yang benar-benar bersih, bahwa rakyat yang benar-benar mencinta tanah air dan bangsa percaya kepada beliau. Ya seperti itu ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata kurang tepat, ya mohon maaf ya. Semua informasi yang dari media, semua informasi dari media-media ya yang bertebaran di dunia online, hanya merangkum sedikit. Kalau ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.